Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat datang di ibadah doa malam. Di kesempatan kali ini kita sungguh sangat bersyukur kalau kita semua bisa berkumpul walaupun lewat online saja, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas melalui online, tapi sanggup melawat setiap kita yang berkumpul beribadah di malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, satukan setiap hatimu, satukan setiap hati, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk rahmat-Mu dalam hidup kami, Yesus. Sungguh kalau kami bisa mengikuti ibadah doa malam Tuhan, itu semua karena anugerah dan karena kebaikan-Mu bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami yang tidak berkesudahan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari siapkan setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, bahwa segenap hati kami memuji-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, aku percaya Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna. Oh, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah
mengucap syukur, menaikkan segala pujian syukur kita. Oh, sudah banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Sudah banyak apa yang Dia lakukan dalam hidup saudara dan juga saya. Segala karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kita. Dia menjadikan setiap kita menjadi kesayangannya, Bapak Ibu Saudaraku. Dia menjadikan saudara dan juga saya menjadi biji mata Tuhan. Saudara dan juga saya berharga di mata Tuhan. Mari oleh sebab itu, mari bawa setiap hatimu menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita angkat penyembahan kita, sembah. Haleluya. Kasih-Mu dalam hidup kami. Setiap hatimu sembah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur malam hari ini karena kami masih ada. Kami masih diberi kesempatan. Kami boleh beribadah malam hari ini, bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, yaitu saudara-saudara seiman kami
Gereja Betani MCC Surabaya. Bapa di surga, biarlah malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikan kami pencerahan hati kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan ini. Kami siap dibentuk, kami siap diubahkan, kami siap mendengarkan suara perkataan-Mu. Biarlah kami boleh duduk bersimpuh dan firman-Mu boleh terpatri di setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Silahkan Roh Kudus berkarya, curahkanlah kasih-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat 60. Dan saya akan memberi tema pada malam hari ini yaitu kuat kita menghadapi pergumulan dan masalah. Kuat di dalam menghadapi pergumulan dan masalah. Mari kita baca firman Tuhan ayat 54 sampai dengan ayat 60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan ini kita sering menghadapi berbagai macam masalah. Dan yang mengalami masalah itu bukan hanya orang duniawi saja, tetapi orang Kristen pun banyak yang mengalami masalah di dalam dunia ini. Bahkan orang Kristen yang lahir baru pun juga mengalami berbagai macam masalah. Tetapi percayalah, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, tahukah saudara, sikap kita terhadap masalah itu jauh lebih penting dari masalah itu sendiri. Sebab jika kita benar, maka sikap kita pasti kuat, sikap kita pasti teguh. Saudara, di dalam ayat yang telah kita baca tadi, kita melihat seorang diaken, seorang pelayan Tuhan, hidupnya saleh dan memberitakan firman Tuhan. Dia bernama Stefanus. Malah dia dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang tertusuk hatinya karena firman yang diberitakannya itu sangat menempelak dengan keras. Saudara, kita ingat kisah seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Dia pernah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia dilepaskan oleh mujizat Tuhan, karena Tuhan mengutus malaikatnya. Tetapi pertanyaannya, mengapa Petrus dibebaskan, tetapi Stefanus tidak? Saudara juga pernah mendengar tentang Daniel. Daniel pernah bebas dari gua singa. Singa tidak menerkam dia. Sadrak, Mesak, Abednego
pernah dibakar di dapur api, tetapi apinya tidak menjilat mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus, Daniel, Sadrak, Abednego selamat? Tetapi mengapa Stefanus mati dirajam batu? Jawabnya saudara, adalah karena Tuhan itu berdaulat, melakukan apa yang Dia mau. Saudara, kita mungkin tidak mengerti pikiran Tuhan, tetapi Tuhan mengerti pikiran saudara dan saya, dan Tuhan adalah yang terbaik. Saudara, sebetulnya Stefanus mati bukanlah hal yang besar, karena kita semua pasti akan mati. Tetapi teladan apa yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Itu hal yang sangat menentukan. Karena ternyata ketika Stefanus dirajam batu, dia menunjukkan dan punya respon yang besar, yang benar. Dan inilah yang bisa kita teladani. Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus, saya mau katakan kepada saudara bahwa sikap orang beriman selalu mengatakan Tuhanlah yang terbaik di dalam segala keadaan. Dan saya melihat di sini ada 4 keteladanan yang perlu kita ikuti di tengah kita menghadapi kesulitan. Yang pertama, sikap yang dilakukan Stefanus ketika dia hendak dirajam batu, yaitu kita lihat ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama adalah menatap ke langit. Saudara, kalau kita sedang mengalami masalah, lalu kita melihat sekeliling kita, kita pasti akan kecewa. Karena banyak orang di sekeliling kita yang akan mengecewakan kita karena tidak cocok dengan hati kita. Menatap ke langit artinya pandanglah ke atas. Menatap ke langit artinya pandanglah ke atas. Kenapa harus pandang ke atas? Karena pada waktu Stefanus memandang ke atas, dia melihat pintu surga terbuka dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya yakin saudara, masalah kita boleh besar, tetapi malam hari ini dengan mata iman, pandanglah kepada Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Di sini firman Tuhan berkata bahwa Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus memandang ke langit. Ayat 55 tadi. Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa mengokohkan kita. Sehingga ketika batu dilemparkan, yang kita lihat bukan batu masalah, tetapi yang kita lihat adalah hanya kemuliaan Tuhan. Dan perhatikan, hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita melihat ada kemuliaan di balik kesulitan. Amin. Oleh karena itu, yakinlah dan intimlah dengan Roh Kudus. Banyak berdoa, menyembah Tuhan, dan membaca firman setiap hari. Amin. Saudara, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 10. Mengatakan demikian. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal
akan melengkapi, memegahkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kesulitan itu datang? Saudara, supaya kita lebih kokoh, supaya kita lebih perkasa dan bisa dipercaya. Saudara, Stefanus taat kepada firman Tuhan, tetapi dia menderita karena memberitakan firman Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan punya rencana melalui kesulitan yang kita alami. Oleh karena itu, kalau kita sedang mengalami masalah terus dan kita harus melihat masalah kita saja, kita bukan pemenang. Tetapi lihat rencana Allah di balik semuanya itu. Oleh karena itu, memandanglah ke atas, pandanglah Tuhan. Dia berdiri, dia ada di sana dan dia berdiri, dia mengatur semuanya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat dan teguh di dalam menghadapi kesulitan? Kita lihat ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saudara, yang kedua adalah di tengah kesulitan kita harus belajar menyerahkan segalanya kepadanya dan berdoa, "Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi." Saudara, orang yang percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang sempurna. Berserahlah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak punya rencana buruk. Saudara, kalau Dia izinkan masalah itu datang di dalam hidup kita, itu untuk memurnikan kita. Iman itu harus diuji agar kita makin indah di pemandangannya. Amin. Saudara, kita buka 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, karena Tuhan percaya, mengapa kita diuji? Mengapa kita diuji? Karena Tuhan percaya kita bisa menang. Karena Tuhan melihat bahwa kita bisa, kita mampu. Karena kita akan dimurnikan bagaikan emas. Saudara perlu tahu, kenyamanan itu seringkali membuat iman kita jadi goyah. Tetapi tekanan, masalah yang diresponi dengan tepat akan membuat kita semakin bergantung kepada Allah. Karena yang Tuhan mau, kita berkarakter seperti Kristus. Amin. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bersyukur itu bukan pada waktu kita menerima berkat-berkat kita bersyukur, tetapi pada saat kita juga sedang kesulitan, kita harus tetap bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan harus konsisten, harus taat, berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat dan teguh dalam menghadapi masalah? Kita lihat ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Saudara, yang ketiga adalah kita harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, belajarlah untuk memiliki hati yang bersih. Dan kita harus tetap memberkati, bukan mengutuki, tetapi kita harus belajar mengampuni. Karena ini mengikuti teladan Yesus, yaitu mengampuni. Dan kita harus berjiwa besar. Kita mempunyai hati yang selalu legowo. Saudara, kita harus mempunyai hati yang selalu legowo. Jangan simpan dendam. Jangan simpan kepahitan. Tetapi lepaskanlah malam hari ini kepada siapapun yang telah menyakiti kita. Mari kita lepaskan. Kita berikan pengampunan agar doa berkat kita pun tidak terhalang dan berkat kita tetap mengalir. Amin, saudara. Jangan simpan dendam, belajar kita mengampuni. Karena Tuhan telah memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Yang keempat, bagaimana supaya kita kuat dan teguh di dalam menghadapi kesulitan. Kisah ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saudara, yang keempat adalah kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Firman Tuhan mengatakan di sini, ada seorang muda yang bernama Saulus. Saulus itu artinya besar. Tetapi setelah dia bertobat, dia berganti nama menjadi Paulus. Mengapa dia mengganti Paulus? Dia mempunyai pikiran begini, biarlah dia yang besar. Paulus berkata seperti ini, aku ini hanyalah hamba biasa, dan Tuhanlah yang luar biasa. Saudara, Saulus bertobat, salah satunya karena melihat kematian Stefanus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pesan malam hari ini bahwa kita harus menjadi saksi yang baik. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi. Kita harus memberitakan firman Tuhan dengan benar. Kita harus, bukan berarti kita bertemu dengan saudara-saudara yang lain kita berkata, kamu harus terima Yesus, kamu harus terima. Bukan seperti itu. Tapi di mana kita berada, kita memberikan rasa. Di mana kita berada, ada sukacita kepada mereka. Di mana kita berada, ada suasana yang hangat ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menjadi saksi yang baik. Mari kita menjadi umat-umat Kristiani yang benar-benar menjadi laskar-laskar Kristus yang betul-betul, yang benar-benar setia, yang benar-benar memberikan rasa untuk sekitar kita, memberikan terang untuk sekitar kita. Kita melakukan bagian kita dan kita tetap memandang Dia. Tetap kita berbuat baik agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita boleh belajar dari pelajaran 4 hal yang kita lihat dari Stefanus, bahwa kita dalam menghadapi kesulitan harus kita, yang pertama kita harus memandang ke atas, pandanglah Tuhan. Yang kedua kita harus berserah kepadanya. Apapun pergumulan kita, kita harus selalu berserah kepadanya. Dan kita belajar mengampuni Tuhan. Kita belajar mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kita. Dan yang keempat, kita boleh menjadi kesaksian hidup. Dan paling tidak kita harus selalu bersyukur dalam menghadapi pergumulan
pergumulan kehidupan di dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini boleh terpatri di dalam setiap kita yang mendengarnya. Amin.